Hati-hati jebakan emosi ini ya, karena ini yang menggagalkan kita dari dalam. Ini kalau nggak terdeteksi, check your feeling, setan nggak perlu menghancurkanmu. Anda bisa menghancurkan diri sendiri. Dan imanmu akan kandas, runtuh, kasih mula-mulamu akan hilang, memulai dengan roh berat, mengakhirinya dengan daging dan dalam kesalahan. Karena itu yang pertama, yang perlu diwaspadai adalah karena Tuhan hendak memberi kemenangan, supaya jangan sampai kami digagalkan oleh kami sendiri. Kami percaya ya Tuhan, Engkau ingin berbicara dalam kehidupan keluarga Saat Teduh yang tercinta. Sampaikan sabdamu, sembunyikan hambamu selalu senantiasa di balik salib Yesus itu. Berkati Tuhan keluargaku, keluarga Saat Teduh bersama, dengan roh dan kebenaran. Dalam nama Yesus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya merasakan Tuhan hendak memberi kita kemenangan. Tapi setan itu licik sekali. Dia bisa memakai kita sendiri untuk menghancurkan diri sendiri. Jangan sampai kita itu nanti digagalkan oleh faktor luar. Jangan sampai kita itu runtuh karena sesuatu yang tidak terdeteksi di dalam hati kita. Tuhan itu baik, firman adalah pelita, sehingga memberi terang dalam kegelapan. Pelita bagi kaki, terang bagi jalan, supaya kita jangan tersesat. Hati manusia itu licik sekali. Kadang-kadang kita nggak mengerti kok hati sendiri. Oleh karena itu saya kasih judul khotbah hari ini, hati-hati jebakan emosi ini. Ya, saya ulangi, hati-hati jebakan emosi ini. Matius 20 ayat 1-16, ini perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Waktu nanti kita menyelidiki tentang orang-orang upahan ini, kita bisa melihat diri sendiri di cermin firman. Ternyata sedikit banyak mereka itu mirip sekali sama kita. Atau sebaliknya kita mirip sama mereka. Saya ajak lewat firman ini untuk kita cek feeling kita. Cek perasaan kita. Jangan sampai ada benih-benih kuasa kegelapan di sana. Karena setan tidak perlu melakukan pekerjaan kotor itu. Seringkali kita bisa menghancurkan diri sendiri atau auto-destruct. Karena manusia itu jatuh. Jadi ini kita nggak pintar, nggak pandai untuk bisa pimpin hati sendiri. Mungkin kita bisa pimpin company, sebuah perusahaan, kita bisa berhasil, IQ-nya tinggi. Tapi soal hati, nggak bisa. Hanya Roh Kudus yang tahu. Kalau kita mau berjalan dalam kebenaran, kita harus berikan pucuk pimpinan itu kepada Tuhan. Soal hati kita, jiwa, roh kita. Minta Dia yang menuntun kita dalam roh dan kebenaran. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ayat per ayat ya, saya jelaskan dulu. Ini adalah perumpamaan tentunya, bukan kejadian sungguhan. Yesus pakai contoh sebuah cerita. Hal kerajaan sorga, dia menggambarkan dalam kerajaan Tuhan. Ada seorang tuan rumah, kita semua tahu tuan rumah itu yang memiliki hidup kita. Tiada lain adalah Allah Bapa. Dan tiada lain juga tentunya adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuan rumah itu pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Tuhan itu memanggil kita untuk melayani Dia. Berarti status kita dalam perumpamaan ini adalah seorang pekerja. Kita itu pekerja-pekerja di kebun anggurnya, di ladang Tuhan. Ladang Tuhan itu apakah misi, apakah ministry, pelayanan. Ladang Tuhan itu hidup kita itu ladangnya Allah. Kita mesti mengerjakan keselamatan kita. Dan status kita sekali lagi, kita itu workers, bukan owners. Kita bukan pemilik kebun anggur itu. Kita tidak memiliki hidup kita sendiri. Hidup kita itu ada yang punya. Hidup kita itu milik Yesus. Hidup kita itu milik Tuhan. Kita itu hanyalah pekerja-pekerjanya. Tiada lain, kita hanyalah hamba-hambanya. We are all but the servants of God. Kita semuanya hanyalah hamba-hamba Tuhan. Kerap kali kita dengar kata hamba Tuhan itu langsung diasosiasikan dengan kependetaan. Oh, hamba Tuhan itu, hamba Tuhan ini. Iya sih. Tapi setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan itu hamba Tuhan.
Karena kita punya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar cari apa? Pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah berapa? Sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Coba ditanamkan dalam benak hati kita. Jangan sampai kita lalu lewat waktu baca firman. Ingatlah ada kalimat, ia sepakat. Jikalau tuan itu sepakat dengan pekerjanya mengenai upah sedinar sehari, dibolak-balik tetap sama. Berarti juga pekerja-pekerja itu sudah agree. Betul? Berarti para hamba-hamba Tuhan itu, para pelayan-pelayan juga sudah sepakat upah sekian, yaitu sedinar sehari. Ia menyuruh mereka bekerja di kebun anggurnya. Ini yang saya sebut dalam bahasa Belanda jadilah letterlijk. Letterlijk itu artinya harafiah. Sepakat dengan Tuhan itu harus berdasarkan apa yang tertulis dalam firman. Iman kita yang paling mantap, yang mantap betul itu adalah firman, iman pada firman. Iman pada apa yang tertulis di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian sampai Wahyu. Jangan tunggu rema-rema yang misterius seperti wow Tuhan berbicara kepadaku. Kita juga harus ngerti rule of the game. Kalau kita mau main game misalnya olahraga, volleyball, basketball, atau bahkan soccer, sepak bola, bulu tangkis, pingpong, apapun juga. Setiap sport itu ada peraturannya yang baku. Peraturan baku Tuhan itu di kitab Kejadian sampai Wahyu. Nggak usah tunggu seperti ada satu penerangan tertentu, kita harus mengerti berzina itu salah. Kita juga harus tahu mencuri itu tidak dibenarkan apapun alasannya. Itulah sebabnya kita harus letterlek. Kita nggak boleh buta huruf. Kita bisa baca ABCD, tapi kita nggak pernah baca Alkitab kita. Tunggu apa? Tunggu nubuatan atau dinubuatkan oleh Nabi. Tunggu peneguhan, tunggu pengalaman. Sebelum semua itu, saya percaya semua yang di atas tadi itu. Nubuatan, peneguhan, konfirmasi, pengalaman pribadi. Sebelum semuanya itu, fondasi kita bangun di atas dasar batu karang yang teguh, jangan pasir. Rumah runtuh nanti kalau badai taufan datang. Kalau kita mau iman kita itu kuat, kita harus belajar letterlek, belajar sepakat dengan Tuhan sesuai agreement. This is our agreement with God. Inilah kesepakatan kita dengan Tuhan, yaitu firman. Bukankah sudah sepakat sedinar sehari? Sepakat dua sisi, dari Tuhan ke mereka dan mereka ke Tuhan. Waktu kita baca Alkitab itu, dua pihak sepakat. Waktu kita baca, Yesus adalah ya dan amin bagi kita. Kita sepakat dengan firman-Nya. Berdasar apa yang tertulis sebelum semua pengalaman yang lain ditambahkan. Makanya waktu Yesus dicobai kan Tuhan Yesus nggak bergantung perasaan. Lapar otomatis dibenarkan mengubah batu menjadi roti supaya beliau makan. Enggak loh ya. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus tidak menjawab setan. Sekalipun dia anak Allah, dia bisa aja usir semena-mena. Tuhan kan daulat. Status Yesus itu kan ilahi, bukan manusia seperti Anda dan saya, meskipun Yesus lahir sebagai manusia. Yesus punya otoritas untuk berkata apa saja, tapi Yesus tetap merujuk referensi ke firman Tuhan dengan kalimat ini. It is written, ada tertulis. Ada tertulis, 3 kali dicobai pencobaan seorang Mesias untuk jadi juru selamat dunia. Ketiga kalinya setiap kali Yesus selalu berkata, it is written, ada tertulis. Jangan main-main, kalau anak Allah aja begitu, apalagi kita. Belajar letterlek. Temukan kesepakatanmu dengan Tuhan. Disinilah Tuhan sepakat dengan pekerja-pekerja itu, dan pekerja-pekerja itu sepakat dengan tuannya. Ada kertas kontraknya. Kertas kontrak itulah halaman-halaman firman, logos atau firman yang tertulis itu. Jadi letterlek ya, literally. Harafiah kalau sama Tuhan. Kalau enggak ya bergantung perasaan itu up and down. Berubah-ubah seperti 4 musim di dunia. Kalau
perasaan kita bisa 44 musim juga gak berhenti. Perasaan itu bisa gonta-ganti seenak sendiri. Makanya harus punya pegangan. Pegangan kita itu kata sepakat dengan Tuhan. Ayat 3, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula. Dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Coba katakan orang-orang lain menganggur di pasar. Ayo siapa lagi ini? Sebelum mereka jadi pekerja-pekerja di kebun anggurnya, mereka adalah orang-orang lain yang menganggur di pasar. Sebelum kita itu menjadi hamba-hamba Tuhan dalam hidup ini, kita semua itu sama-sama orang berdosa yang nganggur hidupnya. Mungkin nggak nganggur pekerjaan, tapi nganggur di sini artinya sia-sia. Kita itu hanya mengejar perkara dunia dan kita nggak tahu kok sesungguhnya apa yang kita mau. Kita kira harta duniawi bisa menyelamatkan kita, ternyata nggak semua bisa dibeli dengan money. Kita semua itu orang yang menganggur. Roh kita mati, jiwa kita itu merana. Semua kita itu sebelum kenal Yesus masih terjebak dalam kesia-siaan yang fana. Orang-orang lain menganggur di pasar. Kan harusnya mereka bersyukur mereka dapat pekerjaan. Apalagi hari-hari ini ya, banyak yang di PHK, banyak yang di layoff. Di negara-negara yang ekonominya bagus pun, puji Tuhan Indonesia itu bertahan. Malah justru baik keadaan. Anda lihat negara-negara barat, apa yang terjadi sekarang di Eropa, huru-hara. Mereka jauh lebih krisis. Malah justru Tuhan pelihara bangsa kita. Tapi kalau Anda berada di benua-benua lain, Anda orang Indonesia, orang Malaysia, saat ini berada yang bisa mengerti bahasa saya. Ada di benua lain, jadilah berkat, jadilah terang, percayalah. Dalam Kristus ada keluputan. Tapi coba lihat, banyak orang itu sekarang sengsara, susah cari kerja. Mestinya kan kita bersyukur ya dikasih pekerjaan apapun, asal upahnya itu UMR-nya ada atau upah minimal. Janganlah kita mentang-mentang saya itu sarjana 1, sarjana 2, S3. Nggak tentu hari-hari ini itu menggaransi atau menjamin suatu kelangsungan. Nggak tentu itu akan garanti sebuah pekerjaan. Ini orang-orang lain kan nganggur di pasar. Coba lihat latar belakang supaya nanti yang namanya kacang jangan lupa kulitnya. Ya, ini orang-orang semuanya preman. Preman di pasar, jagal pasar itu. Tapi Yesus entaskan mereka dari kehidupan yang sia-sia, dikasih kerja. Ayat 4 katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergilah. Jam 9 Tuhan panggil lagi setelah tadi pagi. Dan Tuhan berkata yang sama, kamu kerja ya untuk saya di kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Harusnya orang berdosa seperti kita yang gak layak terima apa-apa kecuali neraka, belajar percayalah upah kita atau bonusnya dari Tuhan. Gak dikasih upah juga kalau kita itu bisa menjadi milik Tuhan, itu sudah mimpi apa, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan jikalau belum ada mujizat terjadi. Sampai mati pun tidak ada berkat lagi, gak apa-apa. Asal masuk sorga, bahasa anak kecilnya. Apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Sama Tuhan itu jangan berdebat gini loh, Tuhan gak fair, Tuhan gak fair, Tuhan gak adil. Tuhan itu sudah lebih dari pantas. Untuk bisa menerima kita itu sudah tidak seyoknya atau selayaknya. Kadang-kadang ini kadang-kadang orang-orang ini yang diselamatkan lupa diri, lupa daratan. Dan Tuhan berkata, dan apa yang pantas pasti kuberikan padamu. Believe, percayalah bahwa God is good, God is just. Allah itu baik, Allah itu adil. Allah itu adil gak tentu sesuai dengan fair, definisi fairnya manusia. Tapi percayalah, apapun yang Tuhan berikan dan percayakan pada kita today, itu pantas, sudah pantas di matanya. Jangan ngomel, jangan merasa kurang melulu. Dan hari ini kalau kita diberkati juga jangan lupa diri. Kalau kita masih merasa kurang juga jangan mengeluh. Pokoknya apapun yang Tuhan alokasikan dalam hidup kita, undi jatuh, permai atau tidak, percayalah itu yang terbaik karena Tuhan tahu apa yang terbaik untukmu. Apa yang pantas akan kuberikan. Jangan jadi penasihat Tuhan. Belajar untuk syukuri dulu apa yang Anda miliki. Jangan iri dengan orang lain. Jangan minder. Dan juga jangan sombong kalau punya lebih. Kira-kira pukul 12, 3 jam kemudian. Lalu pukul 3, setiap jam 3 jam, ia keluar
pula dan melakukan sama seperti tadi. Ayat 5. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Misalkan tadi itu pukul 6 Tuhan rekrut, pukul 9 rekrut lagi, pukul 12, pukul 3. Kali ini nggak sampai 3 jam, karena jam 6 nanti ceklok pulang. Tinggal 1 jam kerja, jam 5 Tuhan keluar. Tuhan itu keluar, suruh orang-orang mandor-mandornya lihat, masih ada sisa preman-preman di pasar, orang-orang yang pengangguran yang hidup dalam kesia-siaan. Ayo, kerja buat Tuhan selalu manise. Dipanggil sama Tuhan, tapi sisa 1 jam lagi Tuhan datang. Sisa 60 menit lagi, udah gajian. Ayat 7, kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Mengapa kamu nganggur kan ditanya? Karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Akhirnya mereka batch terakhir atau gelombang terakhir pekerja baru. Ayat 8, ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu, dan bayarlah upah mereka mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Jadi dipanggil sama mandur atas perintah bos yang memiliki kerajaan sorga. Lalu waktu dipanggil, yang dibayar dulu, yang digaji itu yang terakhir masuk, yang pukul 5 tentunya, lalu pukul 3, hitung mundur pukul 12, 9, lalu yang paling pagi. Dan ketika mereka masuk, dikasih gaji-gajinya masing-masing. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 ayat 9. Dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ingat ya tadi kata 1 dinar, itu kesepakatan ya. Bukankah mereka semua pekerja itu tanpa pandang bulu, mereka semua disodori Tuhan sebuah kontrak harian bahwa hari ini kamu kerja sama aku kasih yang pantas sedinar sehari. Menurut saya, udah lebih dari cukup daripada mereka itu nganggur. Dan sedinar itu mungkin sedikit overpay ya. Gajinya berlebih. Kok bisa? Kan ini orang-orang pasti nggak punya skill. Ini bukan sekedar suruh ambil gandum jatuh atau suruh menggemburkan tanah. Kalau bajak aja siapa yang nggak bisa sih? Ya, bajak itu kan tinggal ini aja pecutin kerbaunya. Jangan lupa loh ya, ini kebun apa? Kebun anggur. Anda pernah lihat kebun anggur? Itu butuh tangan ahli. Nggak bisa sembarang tukang. Kayaknya sedinar terlalu mahal ya. Karena ini mereka semua tukang-tukang yang tidak terlatih. Hari itu langsung last minute-an. Langsung direkrut sama Tuhan. Mereka tidak ngerti bagaimana potong. Itu potongnya pasti banyak merugikan, itu pasti salah. Anggur itu potongnya harus dengan sudut tertentu, dengan pisau, dengan cara yang tidak biasa. Supaya nanti waktu memotongnya itu, dia cepat tumbuh. Dan supaya baik hasil panennya. Saya rasa Tuhan itu hanya mau kasih alasan lah untuk memberkati mereka. Tapi mereka nggak tahu diri ternyata nantinya saya kasih bocoran. Mereka ngamuk sama Tuhan. Kok upahnya sama? Menurut saya sedinar terlalu banyak sih. Tapi Tuhan tidak salahi. Tuhan murah hati. Namun Tuhan itu selalu ngomong di depan dulu. 1 dinar bukankah itu kesepakatan mereka? Oke, jangan lupa ya. Nanti sebelum Tuhan dituntut oleh para pekerja dan buruh ini. Seperti kita seringkali menuntut Allah kita. Tuhan tidak adil lah, saya kecewa lah. Kok cuman begini, apa nih hasilnya aku melayani? Kenapa kau izinkan? Waduh, sebelum dituntut ingat ya, kesepakatan kita itu udah jelas di depan. Tuhan sudah ngomong terus terang di depan, kita ini orang berdosa, semuanya ini murah kemurahanku, aku memberimu cuma-cuma. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Kaget mereka. Mereka menyangka mereka dapat lebih banyak. Nah disinilah, janganlah membingungkan antara ekspektasi yang berlebihan sama iman. Iman itu bukan sekedar angan-angan atau punya iman itu seperti punya sebuah ekspektasi yang luar biasa. Iman itu nggak hanya bergerak untuk iman-imani. Iman itu salah satu wujud iman itu juga kemampuan untuk bisa menerima apapun yang Tuhan berikan kepadanya. Meskipun tidak sesuai dengan ekspektasinya. Imanlah yang membuat kita bisa menerima
jawaban Tuhan. Puji Tuhan kalau iya. Iman pula yang membuat kita itu tabah ketika Tuhan berkata tidak atau tunggu dulu. Iman yang membuat seseorang jadi sabar. Bukankah Bapak iman Abraham itu harus menunggu berapa lama di Kanaan? Tanpa penggenapan janji bahwa Tuhan akan memberinya keturunan. Umur sudah hampir 101 anak pun belum dia punya. Coba bayangkan. Kalau kita kira iman itu untuk sesuatu yang muluk-muluk, itu juga iya. Iman membuat mujizat terjadi. Kalau kita kira iman itu selalu instan, itu juga iya. Karena terlalu banyak kesaksian dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ketika Tuhan menjawabnya seketika. Tapi iman itu juga membuat seseorang bisa jaga hati. Jaga emosi. Iman itu juga membuat orang itu bisa mendeteksi perasaan yang salah. Bisa rem, bisa mawas diri. Iman itu juga membuat seseorang bisa sabar dalam penderitaan. Dan dalam pengharapan pula. Membuat orang itu bisa tabah, tekun, dan tidak mudah menyerah. Iman yang membuat seseorang itu hatinya tebal, putus asa. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, ayat 10. Jangan berpikir lebih tinggi, please. Dari takaran imanmu, Roma 12. Iman itu bukan hanya untuk menggapai sesuatu yang belum ada. Iman itu juga untuk mensyukuri apa yang sudah ada dan tidak serakah. Ayat 11, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Nah ini dia sungut-sungutnya. Mirip kan sama kita? Dari ayat 11 saya ingin menjelaskan bahwa yang namanya manusia, human sense of fairness is oftenly wrong dalam bahasa Inggrisnya. Kita punya perasaan tentang apa itu fair, apa itu bukan, itu seringkali salah. Karena kita ini keturunan Adam dan Hawa udah jatuh, kita ini semua udah juling rohani. Nggak bisa lihat secara objektif dari sudut pandang Allah atau kekekalan. Ketika mereka menerimanya, mereka dapat 1 dinar. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Apalagi yang pukul 6 dan pukul 9 yang paling pagi masuk kerja. Human sense of fairness bahaya. Ketika kita merasa berhak menerima sesuatu. Aku berhak untuk dilayani. Aku berhak untuk diperlakukan lebih. Aku berhak untuk dimengerti. Aku berhak untuk didengarkan. Aku berhak dong aku. Doaku dijawab sama Tuhan. Aku berhak atas mujizat. Aku berhak atas berkat. Tuhan harus jawab aku. Bahkan kadang-kadang kekonyolan itu bisa berlanjut separah ini. Aku mau Tuhan buktikan bahwa Tuhan itu ada. Sebenarnya Tuhan itu bukan terdakwa, kita yang terdakwa. Kenapa Tuhan harus buktikan apa-apa? Coba bayangkan kalau Tuhan balik itu, kamu harus buktikan ini itu baru masuk sorga. Nggak masuk kita semua, nggak ada satupun. Sebab Alkitab mengatakan dengan jelas, kesalahan manusia itu kain kotor. Seperti kain haid wanita. Ada orang yang berani sampai bilang, aku mau Tuhan buktikan bahwa dia mencintai aku. Tapi anehnya ya, ini saya anggap aneh. Tidak jarang Tuhan itu buktikan. Berarti dari sana saya melihat seorang papa yang ngalah. Kalau Tuhan datang selalu sebagai hakim, matilah lu dan gua, matilah kita. Karena kita ini orang berdosa, sampai kapan kita itu bisa bersihkan diri dan bayar dosa kita. Api neraka pun tidak bisa mencuci kita bersih selama-lamanya. Makanya ada hukuman kekal, ya kan? Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut pada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam kan? Dan Engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Sangat poetik menurut saya, itu sangat puisi ya. Kalau kita mengeluh itu ya, itu puisi yang salah, tapi itu puisi karena manusia itu pandai sekali. Kita ini pandai, sudah naturally gifted atau sudah alamiah bakatnya dari sejak sana dari Adam dan Hawa untuk bisa membesarkan emosi kita yang negatif atau membesar-besarkan perasaan tidak puas. Dia bisa berkata, kenapa engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Saya baca dari sisi Tuhan, kan mendingan dapat 1 dinar daripada nggak dapat apa-apa. Daripada nggak makan hari itu, atau melakukan kejahatan lalu habis itu ditangkap sama polisi, masuk penjara, resikonya kan tinggi.
digebukin massa. Aku kasih kamu pekerjaan yang legal loh. Sehari suntuk kerja berat kalau untuk 1 dinar. 1 dinar itu bukan 1 peser uang. 1 dinar itu upah pekerja sehari itu lumayan. Apalagi ini orang-orang bukan skill worker. Ini mereka mungkin sudah punya rekor kejahatan. Rapornya jelek. Gak ada satupun perusahaan yang ada itu mau mengerjakan. Ini kebun anggur ini berani rugi. Ini kebun anggur ini yang punya sudah kaya. Tidak perlu profit. Dia hanya mau buka lowongan kerja. Masa gak ngerti sih kayak gituan? Tuhan tuh menganggap pekerja ini anak. Anak itu kan difur sama papanya, dikasih kesempatan. Padahal seharusnya kalau papanya mau profesional, undang aja pekerja dulu. Undang aja profesional. Jauh lebih bagus kok performanya. Kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari yang mereka singgung-singgung sebut-sebut itu melulu adalah susahnya kerja. Mereka tidak sama sekali bersyukur untuk upah cuma-cuma. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka. Tuhan gak marah. Saudara, waduh indahnya Tuhan ya. Dipanggil saudara. Tuhan gak mentang-mentang dia yang punya. Tuhan tuh gak punya bossy attitude atau sikap hati seorang bos. Gak ada. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Pertama Tuhan sebut mereka dengan sebutan hangat. My brothers, saudaraku. Dia menyamakan diri dengan mereka. Aku tidak berlaku tidak adil loh. Bukan Tuhan membela diri, Tuhan mencelikkan mata rohani atau mata nurani. Aku tidak berlaku tidak adil sebab human sense of fairness itu wrong. Yang apa yang kita rasakan sebagai fair itu sering salah, tapi sense keadilan Tuhan itu selalu benar. Tuhan itu tahu hitung-hitungannya. Apa yang disebut fair sama manusia itu bukan keadilan Allah. Tapi apa yang disebut adil sama Allah sekalipun gak tentu fair di mata manusia, itu adil tenan, itu adil beneran. Karena Allah kita maha adil. Bukankah kita sudah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Bukankah aku bebas? Kan kamu berkata iya jam 9 tadi. Kan saya tidak memberikan jaminan nanti gak ada orang jam berapa, kan urusan saya. Sisa harta saya di luar sedinar untukmu hari ini. Mau saya apakan kan terserah aku. Kalau aku mau undang orang lain nanti agak siangan lalu saya bayar dia sama. Atau bahkan dia gak usah kerja untuk saya kasih dia uang. Gak apa-apa kan? Buktinya tadi Anda berkata iya waktu saya kasih lowongan. Anda bisa dan Anda juga berhak untuk berkata tidak. Kenapa Anda tidak berkata tidak? Karena sedinar itu sangat-sangat handsome to you. Sedinar itu berkata, wow, ini uang nganggur. Uang muda. Sehari dibayar segitu. Berarti Anda juga setuju dan Anda mau. Tapi kan urusan saya. Ayat 15a ini saya jelaskan suatu prinsip sederhana. Bagaimana sih kita ini manusia yang fana, orang berdosa, boleh kecewa dengan kedaulatan Tuhan. Mana boleh kita kecewa sama Tuhan. Tuhan gak utang sama kita. Sebaliknya kita lah yang berhutang sama Tuhan. Kalau ada orang, kalau misalnya Anda hutang sama saya 1 juta rupiah, saya bebaskan. Lalu habis itu ada satu orang yang hutang sama saya 100 juta rupiah, saya bebaskan juga nantinya. Anda jangan marah sama saya. Tahu gitu saya hutang sama Anda 100 juta, itu dikasih. Itu urusan saya. Apakah 1 juta saya penjarakan, 100 juta juga, itu urusan saya. Apakah saya tuntut atau tidak? Tidakkah aku bebas mempergunakan hakku? Bukankah aku yang punya uangku? Aku yang punya kebun anggur ini. Bahkan dalam perumpamaan ini gak tertulis, tapi saya tambahkan dalam doktrin firman dengan jelas bahwa Tuhan bahkan memiliki kita. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah ini dia. Tuhan langsung expose motivasinya. Tahu gak Tuhan telanjangi mereka? Apa yang membuat mereka iri? Motivasinya adalah pride atau kesombongan. Itu yang disebut dengan spirit of entitlement atau roh yang merasa dirinya layak menerima. Aku berhak, nah itu adalah akarnya perasaan berhak itu adalah kesombongan dan lupa diri. Ayat 16, demikianlah orang yang terakhir ya akan menjadi terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saya ada satu renungan di sini. Menurut saya sih upahnya sama-sama sedinar, tapi yang diuntungkan itu yang pukul 6.
Lalu kemudian pukul 9, mau tahu kenapa? Memang sama-sama dapat sedinar, tapi kalau mereka nggak bersungut, mereka akan berubah statusnya dari pekerja harian, mungkin dijadikan pekerja tetap sama Tuhan. Dan kalau saya jadi tuan kebun anggur ini, saya pasti ambil yang jam 6, karena lebih pengalaman. Ada sesuatu yang nggak bisa diukur dengan sedinar. Experience. Karena dia motong pukul 9 salah semua, mandurnya ajari, waktu dia sampai pukul 12 dia sudah mahir. Sedangkan yang pukul 5 paling cuma ambil-ambil sampah. Nanti kalau sampai dia nggak sungut, sayangnya semua yang early, yang awal itu sungut semua, makanya nggak kepake sama Tuhan. Nggak dipakai lagi lah sama Tuhan, cuma sekali itu saja. Kalau saya jam 6, 9 sama jam 12 lah, mereka sungguh-sungguh dan terima dengan legawa, lapang dada dan berkata, terima kasih ya Tuhan, kau baik dan murah hati. Saya pasti berkata, kembali. Yang jam 5 pergi, jam 3 juga pergi. Jam 6, 9, 12 saya panggil, sini. Bisa nggak tekan kontrak pekerja tetap, bayaranmu bukan 1 dinar, tapi 100 dinar? Boleh nggak? Karena kamu akan jadi mandorku. Kadang-kadang kita itu jangan kecewa dulu. Orang kecewa nggak bisa mikir. Orang yang legawa itu mikirnya itu jernih. Menurut saya itu advantage, itu kelebihan. Yang sama-sama dapat 1 dinar, tapi masuknya lebih dini atau lebih awal. Saya kasih 3 poin, catat ini sebagai rangkuman. Hati-hati jebakan emosi ini ya, karena ini yang menggagalkan kita dari dalam. Ini kalau nggak terdeteksi, check your feeling, setan nggak perlu menghancurkanmu. Anda bisa menghancurkan diri sendiri. Dan imanmu akan kandas, runtuh, kasih mula-mulamu akan hilang, memulai dengan roh berat, mengakhirinya dengan daging dan dalam kesalahan. Karena itu yang pertama, yang perlu diwaspadai adalah ekspektasi yang berlebihan. Disinilah iman yang kelihatan kayak iman ternyata nafsu. Ini iman yang tidak ada penguasaan diri, pengendalian diri, dan tidak ada penjagaan hati. Dia akhirnya dari iman menjadi nafsu. Makanya itu perlu untuk beriman, namun juga perlu atau penting untuk berserah. Berimanlah pada firman, itu yang utama. 2, perasaan berhak. Bahasa Inggrisnya spirit of entitlement atau perasaan berhak itu ternyata adalah the spirit of pride. Itu adalah roh sombong. Buang itu. 3, kecewa dengan Tuhan. Seperti saya katakan tadi, jangan keburu kecewa. Orang yang tidak kecewa sama Tuhan dikasih upah yang sama. Mungkin orang itu nanti berikutnya jadi kepercayaan Allah. Oh haleluya. 3 poin ini tolong dicatat. Hati-hati ya sama jebakan emosi yang demikian. Angkat tangan sama-sama terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Ia memberimu emosi yang bersih, hati yang penuh dengan damai sejahtera. Dalam nama Yesus terimalah sukacita ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin.